nggak seperti itu gitu, karena niatnya seperti saya bilang tadi gitu, niatnya emang kita mau bikin film tentang bapak sama anak aja. I think segala simbol atau segala bentuk visual yang ditampilkan di film ini, at the end of the day itu rasa yang kita mau ini adalah rasanya seorang bapak sama rasanya seorang anak, itu aja gitu. Jadi kita berpegangan pada itu aja gitu, satu. Kedua, yang what we try to avoid juga dalam film ini adalah seringkali film dengan tema transgender atau apa gitu diportray in a very comedic way gitu. Itu yang kita try to avoid gitu. Emang we wanna approach it in a very more humanistic approach gitu ya. Jadi kita percaya bahwa film ini juga akan membawa sebuah message yang penting gitu. Jadi I think at the end of the day kita mikirnya, ini film benar-benar tentang bapak sama anak. Jadi kita harus percaya itu aja dulu gitu ya. Dan ketika energi itu ketika kita membuat dengan energi seperti itu, akhirnya orang yang nonton juga saya rasa ngeliatnya ya it's a story about a father and daughter gitu. Jadi nggak perspektif. Akhirnya seperti itu. Akhirnya seperti itu karena energi yang kita pancarkan gitu seperti itu gitu. Lagu Clair de Lune ini lagu yang saya dengerin ketika saya nulis film ini. Ketika saya nulis tuh I keep listening to lagu Clair de Lune ini gitu. Nggak pernah berpikir untuk masukin lagu ini di filmnya, sama sekali nggak pernah berpikir. Cuma ketika kita lagi mengedit film ini, waktu itu editor saya Dono, si Dono ini akhirnya saya minta coba pasang deh di bagian sini, bagian sini, pin denger aja gitu rasanya seperti apa gitu. Ternyata ketika dipasang di offline cut kita, it looks right aja gitu, pas aja gitu ini hasilnya. Emang lagu itu was meant for that film gitu ya. Nah dari situ, ini nggak bisa diganti, nih mau kita mau score seperti apapun nggak akan seperti ini rasanya. So dari situ baru kita urus untuk rights-nya untuk pakai lagu itu. But it's a classical song by Debussy, udah lagu yang ratusan tahun, jadi wasn't too difficult gitu. Baik. Dan itu prosesnya juga nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit. Kalau bikin film kan nggak pernah mulai dari mau bikin pesan apa gitu. Jadi saya mau bikin film dengan pesan seperti ini. Nah itu nggak pernah seperti itu kalau bikin film. But having said that gitu, pasti kan ada ada rasa yang kita mau sampaikan kan kalau bikin film gitu. Cuma kalau misalnya ada pesan atau apa itu kan pasti kan diserap atau didapatnya oleh penontonnya gitu. I think kalau orang nonton ini akan melihat pesannya mungkin it's about a father and daughter, ada film juga tentang redemption, maksudnya ada rasa yang kita mau angkat tentang redemption, ada about human connection gitu. Jadi emang itu sih yang kita mau coba angkat di Lovely Man. Lovely Man itu dibikin sebagai film yang micro budget ya, satu. Dua, mungkin kalau dari segi shooting days itu kalau nggak salah kita syutingnya cuma nggak lebih dari 7 hari gitu ya. Jadi emang biasanya saya kalau bikin film kan over 30 days gitu, tapi ini cuma 7 hari gitu. Tapi dengan alat yang sangat sederhana, saya waktu itu pakai kamera Canon 5D gitu ya, Mark II. Dan lensanya cuma satu gitu, lensanya cuma lensa Carl Zeiss 1 yang 50 mm, bukannya 1.4. Nah, lampu juga waktu itu kita nggak, Ical Tanjung tuh nggak pakai lampu banyak gitu ya. Jadi emang it was a film yang kita mau point and shoot, run and gun kind of feel gitu. Jadi kita nggak tergantung dengan alat-alat yang besar, alat-alat yang mahal, lampu-lampu yang besar. Jadi kita coba fokus untuk bikin cerita aja gitu, cerita yang bagus. It's about the story, karena kan filmmaking tuh akhirnya it's about telling a story gitu ya. Jadi bukan alatnya, bukan ininya, tapi if you're a good storyteller ya akan kelihatan
dari karyanya gitu. Jadi Lovely Man adalah sesuatu yang lebih ke ininya lebih ke story-nya sih, lebih ke storytelling-nya. Jadi kita tidak membutuhkan alat atau apa. Mungkin kalau saya dikasih alat banyak, lampu yang canggih atau yang kamera yang besar atau apa, Lovely Man-nya nggak akan jadi seperti itu gitu. Pasti akan beda rasanya gitu. So it was made in a way yang di-treat sebagai passion project yang saya kerjain bersama teman-teman saya. And then it was made dengan cara yang sangat simple gitu. Kita cuma ada 1 atau 2 take, lokasinya cuma ada 5 gitu. Kalau nggak salah lokasinya 7 atau 5, pokoknya kita pembagiannya waktu itu misalnya 7 hari itu 1 hari itu 1 lokasi gitu. Jadi nggak terlalu sulit dan kameranya itu nggak pakai dolly atau pakai steadicam atau benar-benar kamera yang di handheld aja gitu sama DOP-nya gitu. Jadi sebagai test case untuk bikin film, Lovely Man is a good prototype gitu untuk how you rely on storytelling tapi bukan dari alat gitu. Approach-nya saya waktu itu sama Ical Tanjung emang gambarnya mau terlihat sederhana aja. Tentunya dengan pengalamannya Ical framingnya Ical kan emang luar biasa ya, maksudnya he has a very good eye gitu ya, maksudnya dia tahu untuk naruh kameranya di mana tuh benar-benar he has a very good eye gitu dalam hal itu. Tapi seingat saya gitu, karena ini dibuatnya tahun 2011 gitu, jadi seingat saya emang Ical sama sekali tidak tergantung sama alat sama sekali di film ini. Nggak perlu lampu yang berlebihan, bahkan nggak perlu lampu banyak sekali, mungkin 75% daripada adegan-adegan di Lovely Man tuh nggak pakai lighting sama sekali. Tapi emang Ical berani untuk mengambil sesuatu di dalam kegelapan gitu, untuk ada grain sedikit juga gitu. Jadi emang ketidaksempurnaannya Lovely Man itu yang bikin sempurna gitu. Jadi emang bukan mengejar kesempurnaan gitu, tapi lebih mengejar rasanya gitu. Jadi I think that's what we did gitu. Yang luar biasanya adalah ketika nggak ada lighting, berarti hanya mengandalkan aperture dan power light dari si kamera itu aja. Iya.